Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, semangat tentunya untuk pembelajaran materi PAI di sore hari ini dengan tema iman, Islam, dan ihsan. Ya. Kami persilahkan untuk pemakalah mempresentasikan makalahnya di sore hari ini dengan penuh semangat. Ya, dipersilakan. Moderator. Terima kasih kepada dosen kami yang kami muliakan. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa ba'du. Baik, teman-teman, di sini kami pada siang hari yang berbahagia ini akan menampilkan daripada hasil diskusi kami bersama, yaitu mengenai materi kami yang berjudul tentang iman, Islam dan ihsan. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cindy Aulia Putri, Intan Sica Mustika, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Terima kasih. Baik, untuk tidak berpanjang mukadimah, inilah penampilan kami. Adapun yang pertama, pemateri kami pada siang hari ini akan dibawakan oleh saudari kami, yaitu kepada saudari Cindy. Dipersilakan dengan segala hormat. Baik, iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya mereka ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat dalam satu bangunan, mereka adalah fondasinya. Oke, kita lanjut. Pengertian dari iman, pengertian dari integrasi. Integrasi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang artinya utuh dan lengkap. Integrasi adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kemudian, iman. Pengertian dari iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Amal-amal batiniah, wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah, mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan, mengantarkan pada titik penyandaran diri sebagai hamba Allah untuk kekuasaan Allah. Kemudian meliputi 6 rukun iman: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Kemudian pengertian dari Islam. Islam merupakan penjabaran rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Syahadat, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW. Salat, bentuk hubungan vertikal langsung antara hamba dengan Sang Khalik. Kemudian ada zakat, wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa, ujian melawan hawa nafsu. Haji, saran memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim di dunia. Merupakan amalan lahiriah sebagai wujud makna Islam dipelajari melalui fikih. Kemudian ihsan, bagaimana cara seharusnya beribadah kepada Allah? Rasul mengajarkan ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah kita beribadah berhadap secara langsung dengan Allah, melahirkan sikap penuh harap, takut, khusyuk, tidak, dan Islam kepada Allah. Perasaan ini melahirkan perasaan pada jiwa kita butuh terhadap ibadah, bukan sekadar menggunakan kewajiban. Kita belum bisa seperti itu. Yakinlah bahwa Allah melihat semua perbuatan kita, termasuk ibadah kita.
melahirkan sikap berusaha maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika kita yakin rukun iman kokoh tertanam di dalam hati kita, menjadi manusia selalu berusaha menjalani hidup sesama ketentuan Allah, tercipta arah kehidupan yang berkualitas, harus kokoh tertanam sejak anak-anak, belajar kitab Aqidatul Awam, kemudian Al-Quran. Yang akan disampaikan oleh Intan. Selanjutnya ialah terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, yang artinya manusia itu hendaknya memperhatikan apa yang pernah ia lakukan di dunia untuk hari esok kelak. Kelompok pertama yaitu manusia yang mengandalkan amal dan ibadahnya adalah termasuk orang yang lalai. Diliputi rasa cemas karena iman manusia yang selalu naik dan turun sehingga ibadahnya juga ikut naik dan turun. Orientasi pada frekuensi amal untuk mengejar hari esok. Yang kedua terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 53 yang berbunyi wa ma bikum min ni'matin fa minallahi tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun, yang artinya nikmat apapun yang ada padamu hakikatnya dari Allah. Bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan sepenuh hati. Orang yang mengandalkan anugerah Allah membebaskan diri dari daya dan upaya, melihat iman ibadah semata-mata tergantung pada kekuasaan Allah, mengembalikan semua perkara kepada Allah, memuji dan bersyukur ketika senang, menyatakan hajat dan kefakiran ketika susah. Selanjutnya terdapat pada surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi qulillahu tsumma darhum fil khawdihim yal'abun, yang artinya katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Orang-orang yang bersandar pada catatan nasib dan putusan azali, pijakan penglihatan aktivitas Allah, lebur dalam tauhid, pasrah dan sikap diam atas ketetapan takdir Allah. Harapan tidak membesar dengan sebab tertentu, rasa cemas juga tidak berkurang dengan sebab tertentu. Bobot harapan dan cemas seimbang, selalu bahagia dan sedih. Selanjutnya ialah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh dan tunduk, dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, jadi iman itu dia menyatakan bahwa dia percaya, dia meyakini Allah itu ada, dan dikokohkan dengan secara agama, yaitu agamanya apa? Agama Islam. Lalu ihsan itu adalah penerapannya, pembuktiannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian presentasi kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saudara-saudari, demikianlah hasil paparan daripada makalah kami pada siang hari yang berbahagia ini. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami buka sesi pertanyaan tanya jawab kepada saudara dan saudari. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Bagus. Silakan kepada saudari. Nah, saudari Indah, silakan. Baik, saya akan menanyakan kepada pemakalah, bagaimana cara kita mengimplementasikan iman
Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan kepada saudari Nida Anufia. Baiklah, saya ingin bertanya kepada pemakalah. Nama saya Nida Anufia. Pertanyaan itu sebenarnya bagaimana bentuk kesatuan antara iman, ihsan, dan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa iman, Islam, dan ihsan itu tidak dapat dipisahkan? Oke, baik, terima kasih. Bentuk ya Kak ya. Oke, baik. Untuk saudara-saudara mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Satu lagi kami tunggu. Oke, baik. Dikarenakan belum ada, mungkin nanti kami akan buka sesi selanjutnya. Oke, baik. Jadi dikarenakan belum ada yang bertanya, kami akan simpan dulu pertanyaannya. Kami mohon untuk berdiskusi dahulu tentang apa yang ditanyakan, dan kami nanti akan membuka sesi kedua bagi saudara dan saudari yang ingin bertanya. Terima kasih. Baik, saudari-saudara sekalian, kami di sini ingin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Yang pertama, soal yang pertama akan dijawab oleh saudari Intan Sica. Oke, kepada saudari Intan Sica dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Indah. Bagaimana mengimplementasikan nilai iman, Islam, dan ihsan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, seperti kita ketahui, mengimplementasikan itu adalah cara penerapannya, ya kan Kak? Nah, kita sebagai umat Islam, otomatis cara penerapannya itu yang pertama, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti ibadah, salah satunya sholat 5 waktu, puasa, terus zakat, dan haji jika kita sudah mampu. Nah, yang kedua itu ialah menjauhi segala larangan yang telah diperintahkan oleh Allah. Salah satunya ialah syirik, zina, dan yang lainnya. Dan yang ketiga itu dapat menerima segala takdir yang telah diberikan kepada kita, baik maupun ujian ataupun ujian, itu harus kita syukuri, karena itu merupakan salah satu rukun iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar. Ya. Dan selanjutnya itu memperbanyak amal ibadah yang bernilai positif, karena di akhirat kelak semua aktivitas kita, segala perbuatan kita akan dihisab di akhirat kelak. Bagaimana Kak Indah, bisa dipahami? Terima kasih Kak Indah, sangat jelas. Oke, baik. Jelas Kak ya? Iya. Oke, terima kasih. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh saudari kita, yaitu kepada Cindy, dipersilakan. Oke, tadi Kak Nida nanya bagaimana cara bentuk satu kesatuan iman, Islam, dan ihsan. Jawabannya gini Kak, seperti yang saya bilang tadi di awal, iman, Islam, dan ihsan seperti bangunan rumah yang satu kesatuannya itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena iman adalah kepercayaan, Islam adalah patuh dan tunduk, sedangkan ihsan adalah cara penerapannya. Ketika kita sedang mau melakukan ibadah, contoh kita mempunyai rukun iman dan Islam. Kalau kita tidak percaya akan adanya Allah, akan adanya Rasul, kitab, hari kiamat, malaikat, dan qadar, maka kita tidak akan bisa melakukan penerapannya itu di kehidupan kita. Jika kita tidak takut kepada Allah, kita tidak takut atas larangan-larangannya, maka kita juga tidak dapat melakukan sesuatu ibadah yang menurut kita itu baik untuk kita. Contohnya kayak kita sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dan sunnah-sunnahnya juga. Begitu, Pak Nida, bisa diterima? Gimana kepada saudari Nida Anufia, apakah jawabannya sudah jelas ya? Oh iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin barangkali ada dari audiens yang ingin bertanya.
Sesi yang kedua. Ataupun mungkin barangkali ada yang menambahi daripada jawaban pemateri pada siang hari ini. Ya, nampaknya sangat seru sekali. Ada mungkin saudari yang ingin tanya lagi. Silakan kepada saudari, siapa namanya? Sarifah. Oke, kepada saudari Sarifah, kami persilakan untuk bertanya. Saya Sarifah Hanum ingin bertanya kepada pemakalah. Pertanyaannya itu bagaimana cara kita mengukur tingkat ihsan seseorang? Oke, baik. Bagaimana cara kita untuk mengukur tingkat ihsan seseorang? Begitu, saudari? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang bertanya, kakak dan abang? Iya, silakan kepada saudara Makmur. Baiklah. Bagaimana risiko jika seseorang mengurangi atau memisahkan salah satu dari iman, Islam, dan ihsan? Bisa bilang sekali lagi? Bagaimana risiko jika seseorang mengurangi atau memisahkan salah satu dari iman, Islam, dan ihsan? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, memang suasana agak memanas ya, saudara ya. Baik. Izinkan kami daripada pemakalah pada sore hari yang berbahagia ini untuk menjawab pertanyaan daripada abang dan kakak sekalian. Yang pertama tadi datang daripada saudari Sarifah Hanum yang menanyakan bagaimana cara kita untuk mengukur tingkat keihsanan seseorang. Oke, baik. Jadi daripada kami materi menanggapi ataupun punya jawaban kepada pertanyaan tersebut, bagaimana cara kita untuk mengukur tingkat keihsanan seseorang itu dengan kita melihat daripada yang pertama khuluqnya, ya, akhlak dia, kepribadian dia. Kemudian kita lihat daripada ibadah dia. Kenapa? Karena kita harus tahu apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta abudullaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya adalah ihsan itu seakan-akan kita menyembah Allah, kita berhadapan langsung dengan Allah. Kalau seandainya nggak bisa kita membayangkan kita berhadapan langsung dengan Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya yakinlah dengan sepenuh hati Allah itu melihat kita. Nah, itulah ihsan. Sehingga ihsan itu merupakan tingkatan yang paling tinggi. Mengapa? Sebab dia merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng daripada syariat. Begitu. Saudara Sarifah Hanum. Jadi pertama khuluqnya, akhlak dia, kepribadian dia, kemudian ibadah dia. Itu kita perhatikan. Bagaimana saudara Hanum? Apakah cukup puas dengan jawaban kami? Ulang. Kemudian selanjutnya kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan kepada saudara Makmur tadi ya, yang bertanyakan siapakah nama? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana resiko jika seseorang? Oh ya, baik. Bagaimana resiko jika seseorang itu mengurangi kadar daripada iman, ihsan dan takwa? Iman, ihsan dan Islam. Mohon maaf, sengaja memang kenapa fokus kita ya. Baik, bagaimana seseorang itu jikalau dia mengurangi daripada 3 hal tadi yang besar ya, yang terutama itu iman, Islam dan ihsan. Maka jawaban kami, iman, ihsan, Islam ini saudara-saudara sekalian, itu adalah satu paket. Ibaratnya kalau kita pakai baju, nggak pakai celana malu kita. Ya, jadi dia nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena setelah seorang itu Islam, pertama Islam dulu nih. Kalau kita lihat Indonesia ini merupakan mayoritas agamanya Muslim, betul? Ya, jadi sekarang ini survei membuktikan bahwasanya kita sekarang berada di angka 95% Islam di Indonesia. 95%, ya. Kita di Indonesia Muslim. Kalau dihitung daripada Muslimnya 95%. Kemudian kalau naik satu tingkat lagi imannya. Nah, maksud nih, yang iman itu maka presentasinya lebih sedikit daripada besaran daripada masanya jumlah orang yang Islam tadi. Naik lagi satu tingkat yang ihsannya maka otomatis nilai atau presentasinya lebih sedikit. Jadi Islam itu banyak, yang beriman itu belum tentu semuanya. Ya, kemudian yang beriman itu banyak, yang ihsannya telah ada pada dirinya belum tentu dari semua yang beriman itu. Oleh karena itu, ihsan merupakan tingkatan paling tertinggi bagi orang-orang mukmin. Seperti itu. Jadi kalau kita pisahkan, saudara Nandar, itu nggak bisa kita.
kemana kita? Kalau kita pisahkan, contohnya kita ambillah Islam kita hilangkan, murtad. Iman kita hilangkan, terus kita murtad juga. Ihsan, ya rusaklah, fasik. Kenapa? Dia nggak menyangka, dia nggak beranggapan bahwa suka hati dia di sini di dunia ini hidup. Nggak ada yang mengawasi dia. Bahwasanya sebenarnya Allah itu la yamutu wa la yahya, ya, tidak pernah mati, ya, tidak pernah Allah itu tidur, ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Oleh karena itu Allah mengawasi setiap gerak-gerik mata, tindakan tanduk kita. Oleh karenanya Islam, iman, ihsan harus sejalan. Begitu yang dapat kami sampaikan. Bagaimana menurut saudara Nandar? Apakah sudah puas? Cukup ya? Oh, nggak nambah lagi ya? Oke, baik. Nah, mungkin barangkali daripada audiens pada siang hari ini ada yang mungkin menambahkan ataupun mungkin mengkritik ataupun mungkin bertanya kembali, kami persilakan. Atau mungkin kepada dosen kami yang mulia ada mungkin sedikit masukan dan tambahan, kami persilakan. Luar biasa ya. Terus penjabaran dari iman, Islam dan ihsan itu sudah dijabarkan oleh pemakalah dan cukup menarik. Ada 4 penanya di hari ini dan cukup memberikan gambaran-gambaran yang menjabarkan tentang materi dari pemakalah hari ini. Ya, luar biasa. Saya maju. Saya maju. Marilah kita tutup pertemuan di sore hari ini dengan membaca doa majelis. Baik, selamat sore untuk seluruhnya mahasiswa di semester 4A ya, semester 4 ini. Semoga kesuksesan selalu diterima, ya, kelancaran demi kelancaran untuk menempuh di bidang ilmu yang pada sore hari ini materi mata kuliahnya pendidikan atau materi PAI ya, pendidikan agama Islam. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.